Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada Hasan Nasbi. Oke. Ini apa itu analisa beliau dan pendapat beliau lumayan menarik untuk kita simak dan kita dengarkan. Oke, langsung kita ambil videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasto terakhir-terakhir ini ceroboh apa enggak tuh, Bang? Ugal-ugalan ya. Iya, agak serius. Bilang bahwa Ini kayaknya itu kalau bawa mobil remnya dicopot sama dia tuh. Lu nggak mau tahu arah. Remnya dicopot. belum tengah jalan ya, Bang. Enggak, bukan rem blong lagi, remnya dicopot gitu. Dia lihat rem tuh mungkin gini ya, Pak. Nggak ada adrenalin. Dia di rem. Pas dia lihat Oke, dia hostnya cek kan macam-macam. rem kan. Ugal-ugalan. Aduh, ini siapa yang suruh pasang rem? Dicopot. Iya. Mobil mau jalan gitu ya. Yang terakhir agak ini, Bang, serius tuh. Pak Jokowi memerintahkan menteri yang powerful, Heeh. ya kan? Tapi apa namanya ini? Disuruh ketemu dengan Rias Rashid untuk membujuk Bu Mega menyerahkan kekuasaan kepada Jokowi di PDI. Ya saya nggak tahu lah, tapi kan ini kalau kita ngomong Ini probabilitas. sudah kita bahas guys kemarin dengan Bang Sulpan. Iya, Itu kalau probabilitas itu mungkin aja. halu. Maksudnya apa yang nggak mungkin gitu. Kalau probabilitas main sekedar probabilitas, tapi di luar itu kan logika juga harus Ya dipakai. betul. Ini hubungan lagi nggak baik nih. Iya, iya. Terus tiba-tiba minta. Iya, betul. Kita lagi musuhan nih. Hubungan nggak baik kan? Ya, Mengada-ada. Ini malam saya sama Ari malam. nih. Ngopi ya? Hubungan nggak baik terus tiba-tiba pinjam duit dikasih nggak? Dan masuk akal nggak saya tiba-tiba pinjam duit? Kalau ke abang sih masuk akal aja. Nggak, hubungan lagi nggak baik. Hubungan lagi nggak baik nih. Banyak kan yang lagi nggak baik pinjam duit ke abang kan juga. Kalau ini minta partainya. Minjam dulu 100. Kalau ini minta partainya, hubungan lagi nggak baik. Terus tiba-tiba minta partainya gitu. Tiba-tiba minjam 100. Masuk akal kan? Ya menurut saya ada hal-hal yang kecuali dulu ya, misalnya dulu Lagi hubungan lagi mesra-mesra, baik ya. terus tiba-tiba kayak gitu sih masih masuk Ya. akal. Kalau sekarang saya nggak tahu nih. Kan 6 bulan sebelum pilpres katanya. 6 bulan sebelum pilpres. lima Kalau bulan. 6 bulan sebelum pilpres itu mungkin masih baik lah. 5 bulan dong, Bang. kalau kampanye aja 3 bulan. Kalau 5 bulan sudah nggak baik itu. 5 bulan sebelum 5 pilpres. bulan sebelum pilpres 14 Februari. Sudah nggak baik. Berarti itu. bulan apa tuh kira-kira ya? Bulan apa? September, Oktober. Iya. Oh, Oktober udah nggak baik dong. Kalau 5 bulan Saya sebelum lupa, daftaran guys. pilpres bulan apa? Kalau sebelum pendaftaran tuh masih baik tuh kayaknya. Tapi Pendaftaran bulan apa? Oktober ya. Oktober 5 Iya, bulan. Oktober. Udah enggak juga, Bang. Udah Mei itu. Udah sudah. Piala Dunia, Bang. Iya, Udah tolak Piala Dunia. Kan Iya. udah deklarasi Ganjar April. Ya ini kan kita lihat second waktunya. Kalau menurut lagi nggak baik minta tuh gimana? Kalau nggak baik hubungan challenge bisa. Challenge gitu. Tapi kalau minta gimana? Membujuk itu kasih aja ke saya hubungan lagi nggak baik. Baik pun juga belum tentu kan, Bang. Iya baik pun belum tentu bisa begitu gitu. Gitu. Walaupun misalnya oke lah kita buka lah kemungkinannya gini. Ya namanya juga probabilitas kita buka aja. Tapi sekarang kita kerucutkan dong. Dari misalnya variabel hubungan. Pada saat itu hubungan masih oke apa enggak? Masa iya hubungan sudah nggak oke nih, sudah nggak baik, sudah berjarak terus tiba-tiba minta gitu. Mungkin nggak. Kan kalau sebenarnya usulan-usulan Pak Jokowi jadi apa ya? Jadi pemimpin di PDIP itu dari 2014 sudah ada kan? Anasir-anasir Iya. yang pengen itu kan sudah ada. 2019 saya yakin juga mungkin sudah ada. Tapi kan nggak pernah kunjung dieksekusi itu gitu. Karena mungkin sekedar aspirasi aja. Mungkin hanya sekedar usulan beberapa orang aja. Jadi nggak ada gerakan apa-apa juga untuk itu gitu. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan minta gitu. Kayak gitu-gitu itu jadi menurut saya. Tapi yang kita tahu yang mengusulkan ada. Dan yang mengusulkan ini orang penting. Guntur Soekarno Putra. Waktu itu pokoknya ketika sudah ngelihat arah-arah Pak Jokowi tidak bersama Bu Mega dan tidak bersama Ganjar, muncul usulan itu dari siapa? Dari Guntur Soekarno Putra. Walaupun bukan internal ya. Bukan pengurus partai ya. Bukan pengurus partai, tapi ini kan sangat dekat nih kakaknya. Iya. Ya, kalau usulan ada memang. Iya. Gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya saya nggak tahu lah. Maksudnya ini kan ketika rumor-rumor ini terlalu banyak kita komentari, jangan-jangan ini gitu. Maksudnya entah ada entah nggak terus kita udah komentar kemana-mana gitu. Barangnya entah ada entah nggak susah
untuk diverifikasi Liar, kayak gitu. Ada hoax. Apalagi sumbernya satu gitu, sumbernya tunggal gitu. Kecuali ada sumber lain yang ngomong, ya kita bisa bahas lah yang kayak gitu. Tapi bisa sampai ada nama Profesor Rias Rashid gitu kan, ini kan Iya, nama baru yang bahkan Berarti kan aku wartawan- tanya Bang Zulfan aja atau siapa, Prof Rias ini dekat sama Bu Mega emang Bang? Kan dekat sama Pak SBY ya. Kalau Pak SBY PSB percaya. Iya, dekat sama Pak SBY, Nah, ini ya. kan Pak Jokowi memerintahkan Menteri Powerful untuk membujuk Prof Rias, untuk Prof Rias mau menjadi penghubung untuk membujuk Bu Mega menyerahkan kekuasaannya pada Jokowi. Iya, DPD. maksud saya ya jadi susah kan saya mengomentari itu gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, tapi kita mengomentarinya sumir sekali gitu. Informasi satu pintu, kita belum bisa verifikasi ke siapapun, termasuk ke Prof Rias Rashid misalnya. Itu kan sama kayak isu Prabowo nyekek siapa? Nyekek Wamen gitu kan. Iya benar. Isunya entah dari mana gitu. Muncul dari pelawak-pelawak yang ini kan, yang bikin konten-konten buat Ganjar itu kan. Iya, stand up, Yang bikin stand up cekek comedy. Wamen. Terus udah sumbernya banyak, tapi kan sumber isu pertamanya entah siapa kan kita nggak tahu. Terus nggak ada yang bisa diverifikasi lagi kan gitu. Itu kan susah. Ya, jadi Termasuk liar- ini juga sumbernya. liar di publik, ya. Menurut saya itu sumber tunggal nih. Sumber tunggal yang ya susah untuk diverifikasi lah. Gitu. Pelawak-pelawak. Kalau sumber tunggal untuk kebaikan kita bisa langsung percaya lah. Tapi sumber tunggal yang beritanya itu negatif gitu, ya kita harus verifikasi ulang lah. Kayak gitu. Tapi ini yang ngomong sekian partai loh, Bang. Loh iya, tetap aja kan. Kalau saya kan nilai sudah ugal-ugalan ya. Benar-benar ugal-ugalan menurut saya sih. Kenapa, apa ukurannya, Bang? Apa? Ugal-ugalan ini dalam artian Gini, kan pernah nggak lihat Hasto sengebut ini sebelumnya? enggak sih. Ini kan bawa mobil besar, kapal besar ini. Dia kan Bang. masih sama nih posisinya. Pernah nggak lihat dia sengebut ini sebelumnya? Enggak sih. Enggak kan? Di publik ya, hampir Iya, kan di setiap publik hari nih. bikin statement Iya, ya. Di publik. Bisa 3 kali Terus sehari, pas Bang. menjelang pilpres udah ngejaga sedikit. Tapi belum ugal-ugalan menurut saya. Udah ngejaga sedikit nih. Tapi habis pilpres ugal-ugalan ini. Kayak jalan lurus aja semuanya. Terabas. Nggak ada belokan, nggak ada tanjakan nih kayaknya. Udah jalan lurus aja ugal-ugalan. Udah trek-trekan ini. Terabas aja lah. Gitu Terabas sengaja aja lah. pas rem kayaknya. Buat kayak gitu. Jadi tapi apa yang menyebabkan kita kan nggak tahu. Tapi menurut saya sekjen partai loh. Orang nomor 2 di partai. Iya. Ketika ketua umumnya Yang hanya jarang kalau salah tampil ngomong publik. hanya bisa dikoreksi oleh Ketua umum. ketua umum. Ya kalau ketua umum nggak mengoreksi artinya berarti yang diomongin benar semua Yang kan. dibenerin, yang diomongin bukan masalah benar. Yang diomongin itu Iya. yang jadi statement Iya itu organisasi. maksudnya. Oh iya betul, manunggaling ya, dia adalah PDI ya. Iya, itu yang jadi statement organisasi. Benar bagi organisasi gitu. Iya. Ya gitu dong. Itu jadi statement organisasi, jadi nggak bisa itu statement pribadi, nggak bisa. Kalau statement pribadi harus ada yang ngomong di atas dia. Itu hanya statement Pribadi. pribadi. Dan ini kan hanya bisa dikoreksi oleh ketua umum. Kalau tadi saksi ahli abang nggak bisa lihat intensinya, ya kan? Kalau ini intensinya apa bang? Iya, Kan bisa. ya kalau kita misalnya gitu. Orang Iya. pemilunya udah selesai. Ya kalau soal pemilu mungkin sudah nggak ngubah apa-apa lah. Maksudnya ini kan proses sudah Sudah selesai lah. Ini tuh memang betul-betul ingin menegakkan kebenaran atau mengungkap dan melawan kebatilan, atau abang lihat apalagi pemilunya udah beres. Menghadirkan suasana keadaban dalam kehidupan berbangsa. Ya, Iya. ya saya nggak tahu ya, tapi mungkin ini perasaan banyak orang, mungkin. Ya ketika Hasto ngomong soal perasaan keadaban aja mungkin orang nggak terlalu yakin gitu, benar nggak ini urusan perasaan keadaban, menghadirkan keadilan, benar nggak ini urusan keadilan. Jadi kita kan nggak bisa melihat Hasto sebagai figur protagonis juga sebenarnya dalam lanskap politik ini, dalam teater politik ini. Dia juga bukan figur protagonis kan, yang ketika ngomong keadilan, keadaban, kemudian orang beresonansi hatinya ketika dia ngomong itu gitu. Saya nggak berani bilang dia antagonis juga, tapi dia jelas bukan protagonis lah. Yang ketika ngomong keadaban, keadilan itu ditangkap oleh hati orang gitu.
Ketika ngomong kayak itu mungkin juga orang milah dulu, dikunyah-kunyah dulu, ini benar nggak nih? Atau malah mungkin ada yang ketawa. Ya kan bisa jadi ngalah ngomong ini itu bisa juga kan kayak gitu. Jadi Yang nangis juga ada lah. iya. Tapi kalau intensi menurut saya sekarang memang melanjutkan apa ya? Ya kalau kayak kalau Bang Zulfan bilang itu kan ini LPJ lah, walaupun LPJ yang terlambat. Maksudnya bukan LPJ yang terlambat. Kalau kerja itu kan sebelum proses gitu. Kalau kerja setelah proses itu kan LPJ yang terlambat lah, kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu satu. Yang kedua mungkin juga memang pilihannya memang sudah akan berseberangan aja, dan dia mengambil alih komando di depan. Ini kan sekjen partai ini mengambil alih komando di depan sebagai orang yang mempelopori perlawanan terus terhadap Pak Jokowi. Walaupun mungkin tidak semua orang di partai ngikutin itu, gitu. Atau kemungkinan ketiga, kalau ini agak berat nih, nggak ada lagi yang mau disuruh untuk ngomong itu. Terpaksa dia yang ngomong. Suruh Mas Hinton, nggak mau lagi Mas Hinton ngomong gitu. Suruh Adiana Pitupulu, nggak ada lagi, nggak mau lagi ngomong soal itu. Kita lagi Bang, agak susah memang nyari narasumber. Bung Adian nggak muncul lagi. Nggak ada lagi yang mau ngomong. Topik-topik gini ya. Iya, nggak ada lagi yang mau ngomong. Ya terpaksa dia sendiri yang turun tangan. Ada Bang yang ngomong. Hah? Ada yang biasa ngomong tiap hari. Ada yang bisa ngomong. Kalau masih ada yang suruh ngomong, ya harusnya orang itu yang disuruh ngomong. Karena masih bisa dikoreksi. Ada. Rifana. Ya bisa juga. Ya jadi kalau kita melihat kemungkinannya ya kira-kira begitulah. Ya ini apa? LPJ. Kerja, walaupun kerjanya setelah Pilpres, sama kayak taruhan. Siapa yang taruhan habis Pilpres sama Bang? Udah ada hasil quick count baru taruhan. Udah lihat hasil quick count baru taruhan mereka. Bang, jangan gitu Bang Zulfan ini kita lagi live bareng Bang. Pendaftaran Anies Muhaimin ke KPU Bang. Kesimpulan Bang Zulfan tuh apa? Kau percaya sama aku? Ini nggak akan ini ditetapkan. Ini gagal ini. Bahkan sebelum didaftarkan saya udah kirim Alpar waktu itu. Iya. Budi taruhan setelah ada lihat quick count. Iya, tapi itu unik lah. Tapi itu adrenalin beda tuh. Adrenalinnya beda tuh. Bang ini kan udah Bang Zulfan ini kan agak beda Ya, kan, itu agak lain. memang udah pengen sedekah aja kayaknya. yang menang pun mau perayaan bingung juga. Udah ada hasil quick count baru taruhan. Nah iya kira-kira gitu. Jadi mungkin ini lagi kerja walaupun kerjanya terlambat mungkin. Yang kedua emang ingin menegaskan bahwa kita akan berseberangan. Maksudnya partai akan berseberangan terus dengan Pak Jokowi, sehingga kan sudah mulai karakter assassination juga nih terhadap Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi juga sudah mulai merespon kan. Sebelumnya kan Pak Jokowi hampir nggak pernah merespon kalau Hasto yang bicara, tapi sekarang kan Pak Jokowi sudah mulai respon karena sudah sampai ke sesuatu hal yang kalau tidak benar itu jadi karakter assassination. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu tadi nggak ada lagi yang bisa disuruh ngomong. Nggak ada lagi yang bisa disuruh ngomong, jadi turun sendiri gitu, turun sendiri ke gelanggang gitu buat ngomong. Sibuk Jen. Kalau di partai lain tuh biasa kayak gitu. Bisa menolak ya. Aduh Jen, saya lagi sibuk nih Jen. Gitu. Kalau di PDI nggak tahu ya. Biarin nih Jen. Saya juga gitu melihat naga-naganya apa ya, kecenderungan. Iya cukup banyak ya. Kalau misalnya dihitung 10 jari udah lebih dari 10 jari nih. Masih tokoh-tokoh yang ada di PDI yang kemudian saya berinteraksi, kecenderungannya mau bergabung. Ya, melihat peluang bergabung itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Iya. Iya kan? Oh iya betul. Melihat yang harus dipertimbangkan. Iya, ada misalnya kalau misalnya tak ada tawaran bergabung itu mereka lihat sebagai sesuatu hal yang positif gitu loh. Jadi ini kan berarti ada arah yang agak berbeda itu. Nah, ini mungkin ingin menegaskan pendirian kita yang ini gitu. Tapi nggak ada lagi yang mau disuruh ngomong gitu. Kuatkanlah imanmu. Solid. Artinya mungkin aja kalau kita simpulkan bahwa teriakannya Sekjen Hasto ini merupakan respon terhadap besarnya keinginan untuk bergabung juga dari internalnya PDI. Makin gede bisa juga, sangat mungkin. Kalau itu bisa juga. Makin gede teriakannya kan. Bisa lihat Pak Oli dijenguk Pak Prabowo misalnya ya. Bisa kemarin Mbak Puan juga. Jadi ini mungkin memang akan ada. Walaupun keputusan terakhir kita tahu di Ibu pasti. Dan Ibu pasti nggak mau tidak mau statement apa-apa dulu nih.
sampai dapat wangsit dari berbagai masukan-masukan ini dia putuskan yang mana. Tapi pertarungannya mungkin akan kelihatan nih, kubu yang ingin bergabung, ya kan, dengan kubu yang ingin tetap berada di luar. Jadi dia mau melihara sakit hatinya nih, bukan melihara sakit hati. Nggak tepat juga kita bilang memelihara sakit hati, tapi ingin memelihara apa namanya tuh, Semangat, Api perjuangan. marwah partai. Oh, kalau kita ini ya udah kita oposisi aja gitu. Toh kita juga punya pengalaman kok jadi oposisi gitu. Jadi pertarungan ini menurut saya akan terjadi. Dan itu tentu akan ada di sekitar ibu tuh, informasi itu berseliweran. Tarik menarik itu akan ada di sekitar ibu. Walaupun ibu nanti akan menjadi penentu terakhir. Sangat menarik itu tadi analisa atau tanggapan atau statement dari Bung Hasan Hasbi. Ya, betul kata Bung Zulpanlidan. Ini kalau DMK ini sudah berakhir. Nah, pokoknya aman lah, santai gitu. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo. Jangan mau termakan isu hoax yang sangat menyesatkan yang terus digulirkan dari kubu sebelah sehingga menjadi liar di publik. Pokoknya saring baik-baik, cernah baik-baik kebenaran berita tersebut. Saya akhiri, jangan mau dipecah belah. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.